Ya, kalau diperhatikan, tidak ada orang yang benar-benar bisa bebas melakukan kejahatan di negeri ini. Walaupun dia berpangkat, uangnya banyak, berstatus sebagai ulama, punya jabatan yang tinggi dan dikenali jin, pada akhirnya dia juga akan masuk dalam penjara. Sebagai contoh, sebenarnya apa yang kurang dari Verdi Sambo? Dia seorang jenderal polisi, pernah menjabat sebagai Kadit Propam Polri, pernah menjabat sebagai pasukan elit Polri, Satgasus Merah Putih yang bertugas menangani kasus-kasus besar seperti penyelundupan sabu, jaringan internasional, dan lain-lain sebagainya. Ketika dia melanggar hukum, dia juga masuk dalam penjara. Bahkan hari ini kita telah mengetahui beritanya bahwa dia sedang dihukum mati oleh majelis hakim. Begitupun dengan si Rizik Syihab, disebut Habib dan punya banyak pengikut karena dianggap begitu berpengaruh di negeri ini kala itu. Sampai-sampai dia diandalkan oleh Prabowo Subianto untuk mendulang suara pada Pilpres tahun 2019. Namun ketika dia terbukti melanggar hukum, menyebarkan berita bohong, dan melanggar protokol kesehatan, akhirnya dia juga masuk dalam penjara. Dan tidak hanya sekali ternyata si Rizik Syihab masuk dalam penjara, sudah 3 kali dia dijebloskan ke dalam penjara, yakni pada tahun 2003, 2008, dan 2020 silam. Dan pada tahun 2017, ia juga nyaris dibui karena lantaran melakukan chat asusila bersama si Firsa kala itu. Tapi ia kabur ke Arab Saudi, termasuk beberapa orang seperti mantan ketua DPR Setia Novanto, mantan gubernur Papua Lukas, serta para putra mahkota Cendana Tommy Soeharto. Semuanya masuk ke dalam penjara karena ia melakukan sebuah pelanggaran. Apalagi kalau sekelas si Gus Palsu itu, Sugi Nur, cepat banget ya di penjara karena si Sugi ini sebenarnya sudah berbeda dengan orang lain sejak ia kecil. Di saat anak-anak yang lain, di saat remaja yang lain waktunya banyak dihabiskan untuk bermain dan belajar, tapi si Sugi Nur kecil ini di umur 12 tahun sudah sibuk bekerja sebagai pemain debus. Padahal jadi pemain debus itu bukan sembarang pekerjaan, karena pemain debus itu mempertontonkan bukan hanya keahlian seperti menari balet ataupun pemain sirkus yang lainnya, tapi kesaktian diri yang ia pertontonkan seperti kebal terhadap senjata tajam dan kebal terhadap air keras. Beberapa atraksi yang dipertontonkan ini oleh pemain debus antara lain adalah menusuk perut dengan tombak, mengiris bagian tubuh dengan pisau, memakan paku, membakar tubuh dengan api, bergulingan di atas beling, dan lain-lain sebagainya. Yang jelas, kalau melihat pemain debus itu melakukan atraksinya, benar-benar membuat merinding, bahkan bisa membuat mual atau muntah bagi yang mengalami fobia dengan darah. Nah, di samping itu, untuk menambah penghasilannya, si Sugi Nur ini ternyata ia pernah menjadi sales pembalut. Yang namanya seorang sales supaya berhasil closing tentu saja harus bisa berbicara di depan publik, karena terkadang barang yang dijual itu mereknya tidak terkenal, kualitasnya rendah dan juga tidak jelas, tapi harganya sangat mahal. Jadi harus mampu meyakinkan konsumen agar barangnya bisa terjual lewat kata-kata. Disinilah seorang Gus Nur mulai melatih kemampuan berbicaranya. Hingga entah bagaimana ceritanya, ia yang tidak pernah belajar agama dengan serius ini, ia tidak pernah mondok di pesantren, tidak punya guru agama, tidak bisa mengaji, dan tidak pernah paham isi Al-Quran, tiba-tiba menjadi seorang penceramah agama. Omongan Sugi Nur ini pun jadi ngaco sengaco-ngaconya karena apa yang ia sampaikan jauh dari agama, dari ajaran agama Islam. Meskipun cara bicaranya itu begitu lancar. Seperti contohnya, Sugi Nur pernah mengatakan NU disubiri oleh pemabok dan penumpang PKI. Kiai NU adalah kiai dangdutan. Rezim Jokowi laknatullah, banser boblok, dan berhati iblis, serta NU itu sakit. Inilah yang pernah dia katakan oleh Gus Nur, hingga ia pun mengharamkan memilih capres selain Anies Baswedan, haram memilih Ganjar, haram memilih Erick Thohir, haram memilih Puan Maharani, haram memilih Prabowo Subianto, haram memilih Sandiaga Uno. Ia mengatakan hal demikian di depan ceramahnya, di depan jamaah-jamaahnya. Sugi Nur pernah menuding Pak Jokowi bahwa ijazahnya
palsu, dan karena perkataannya yang jorok itu dan tidak berakhlak itu pula, ia harus berurusan dengan aparat penegak hukum di negeri ini. Pada tahun 2020 silam, dia pernah dipenjara selama 10 bulan karena terbukti melakukan ujaran kebencian terhadap NU. Ketahuannya, kalau si Sugi ini memang ilmunya sangat dangkal, pengetahuannya sangat sempit sehingga bisa salah pilih lawan. NU itu yang mesti kalian harus tahu adalah ormas Islam terbesar di dunia. Anggotanya saja pada tahun 2021 silam itu sudah mencapai 95 juta orang. Jadi kalau mereka melapor, ya secepat kilat pasti akan ditindaklanjut oleh kepolisian. Untungnya saja orang-orang NU itu orang-orang Nahdien, bukan tipe orang-orang emosian kayak para Laskar Kadrun. Kalau mereka emosian, kalau Banser emosian, sudah habis si Sugi Nur ini. Dan pada tahun 2022, lagi dan lagi si Sugi Nur berurusan dengan polisi. Kali ini terkait tuduhannya tanpa bukti yang menyebutkan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Nah, lucunya lagi, ternyata di persidangan ia 2 kali digeprek oleh JPU. Yang pertama, jaksa mengungkapkan kalau ternyata Gus palsu itu tidak pernah tamat SD alias hanya kelas 5 SD. Dan yang kedua, Sugi Nur dituntut hukuman 10 tahun penjara. Alasan dituntut hukuman berat ini karena dia berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta tidak menyesali apa yang telah ia lakukan. Hingga pada suatu ketika Sugi Nur fobia pada penjara, ia pun seperti tanpa bersalah meminta kepada majelis hakim agar sidang langsung diakhiri saja serta tidak perlu adanya tuntutan. Memang pengadilan itu punya nenek lu Sugi. Dengan ngaco dia melambaikan tangannya ke kamera dan menyerah. Begitu kasihannya si Sugi hari ini dengan nasibnya yang ia hadapi. Dan dia terdakwa ternyata selama 10 tahun bersama si Bambang Tri itu si kawannya, dan akhirnya ia saling tuduh-menuduh tentang kasus tentang penistaan agama dan kata-katanya yang selalu mengucapkan janco itu. Ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.